jelangkung ini berarti apa? Danum beneran udah meninggal nih. Iyalah mereka mikir kayak gitu. Kalau masih hidup kenapa dia bisa masuk dalam jelangkung ya kan? Tapi bisa aja tuh setan yang memang tahu kita mau cari Danum. Kata Pak Sanja, coba tanya lagi. Pak Ampong nanya lagi, kalau betul kamu Danum, kamu ada di mana? Kami udah nyariin kamu kemana-mana, kata Pak Danum. Kata Pak Danum, kata Pak Ampong. Gak lama kemudian jelangkung tuh kembali gerak lagi, Wak. Kembali gerak, dia tulis lagi. D-A-L-A-M. Kamu di mana? Dalam, katanya. Dengan sangat kebingungan Pak Sanja pun nanya lagi lah ke Pak Ampong, dalam maksudnya gimana nih? Jadi beneran Danum yang ada di dalam jelangkung ini, kata Pak Sanja. Saya juga nggak tahu Pak, udahlah kita pastikan lagi aja lah yuk, kata Pak Antong. Pak Ampong. Dah Pak Ampong pun kembali lagi menanyakan satu pertanyaan nih. Apakah sekarang kamu masih hidup? Kata si bapak kan. Nah, berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, Wak. Di pertanyaan ketiga ini, jelangkung yang tadi cukup aktif menjawab pertanyaan mereka sama sekali nggak mau bergerak. Diam jelangkung tuh. Mereka bertiga tetap menunggu jawaban si jelangkung ini, tapi dia tetap diam. Ditunggu lagi semenit diam, 2 menit diam, hingga beberapa menit kemudian si jelangkung ini tetap tidak mau menggerakkan pulpennya sama sekali. Kan? Nah di titik ini Wak, mereka bertiga langsung berprasangka bahwa Danum ini kemungkinan memang betul sudah meninggal dunia. Dan untuk membuktikan prasangka itu, entah kenapa Pak Ampong ini malah langsung to the point aja nanya ke jelangkung itu. Hei kamu, kalau kamu sudah mati, siapa yang membunuhmu? Kata Pak Ampong, Wak. Dan setelah diberi pertanyaan itu, entah kenapa si jelangkung ini tiba-tiba marah, Wak. Dia langsung aktif, bergoyang-goyang gitu dia. Sehingga membuat pulpen yang ada di bawah tuh mencoret-coret sesuatu yang tidak beraturan. Bawah tuh masih kertas, Wak. Coret-coret tuh. Dengan susah payah lah si bapak bertiga ini pun kembali membaca tulisan yang disampaikan sama si jelangkung itu. Walaupun coret-coretan, coba tuh. Kita fokus. Dia nulis apa? Dan kalian tahu, Wak, di antara coret-coretan yang diamuin sama si jelangkung itu, tertulis sebuah jawaban yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh mereka bertiga. Karena tulisan tersebut bertuliskan apa? B-A-P-A-K. Bapak. Dan setelah dia jawab pertanyaan itu, setelah dia ngamuk dalam jelangkung itu, Wak, dah lepas. Roh yang memasuki jelangkung itu tiba-tiba hilang. Ada tulisan Bapak. Nah mereka bertiga yang nengok ini saling pandang-pandangan lah, antara percaya sama nggak percaya kan Pak? Wak, Pak beneran nggak ini? Masa Pak Tony pelakunya, masa Pak Tony tega? Bentar dulu, apa ini cuma tipu daya setan aja ya? Kata Pak Sanja. Ya saya juga nggak tahu Pak, kita tunggu aja lah infonya. Dan malam itu pun mereka bertiga, bapak-bapak ini bergegas pulang dan melanjutkan pencarian Danum keesokan harinya. Rahasia tuh mereka keep karena takut nanti jatuhnya fitnah kan Wak. Tapi yang jelas dari sini mereka seperti sudah mempunyai validasi tentang keadaan Danum, bahwa Danum sudah meninggal, pertama dari gong, kedua dari jelangkung nih, ya kan? Walaupun dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi ya itu pula kepercayaannya Wak. Nah, memasuki hari ketiga sejak menghilang, Wak, pencarian Danum pun tetap dilanjutkan dengan turut serta melibatkan apa? Tim SAR dan juga polisi serta beberapa jajaran anggota TNI. Di saat yang bersamaan ternyata ada nih, Wak, sebuah perilaku janggal yang dilakukan sama Pak Tony, bapaknya Danum, selama ada di sana. Jadi pas mereka semua lagi disibukkan nyari si Danum ini, Wak, Pak Tony ini dengan sambil terus menangis dan terus memangku Rizky adeknya Danum maksudnya, dia ngomong, Bapak, apa mungkin Danum sudah meninggal Pak ya? Apa mungkin ada yang jahat yang tega menghilangkan nyawanya karena dia sudah memperkosa Danum Pak ya? Kata dia gitu. Dengar itu kaget lah warga. Warga ini langsung bilang, Pak astagfirullah, ngucap Pak, jangan ngomong kayak gitu, jangan pikir kayak gitu, orang Danumnya aja belum ketemu kok, kata warga. Warga ini takut omonganku tuh jadi doa gitu loh. Tapi berbeda dengan warga, Wak, polisi yang melihat gelagatnya Pak Tony justru mencium sesuatu yang gak beres. Kenapa kamu malah ngarah ke sana, ngarah ke anakmu dibunuh terus diperkaos dan segala macam? Bukan kemungkinan hal-hal lain, kemungkinan alam kan, tak mungkin anaknya jatuh di mana gitu kan, diterkam hewan buas atau mungkin kena patok ular apa kayak gimana, kenapa langsung dibunuh nih gitu. Tapi meskipun sudah curiga, polisi ini tetap diam, Wak, dan terus melanjutkan pencariannya karena mereka mau lihat gelagat selanjutnya lagi nih dari Pak Tony yang memang sudah mereka curigai. Tapi lagi-lagi pencarian hari itu yang sudah dibantu sama beberapa aparat ini tidak membuahkan hasil. Hari pertama, hari kedua dibantu warga, hari ketiga dibantu aparat, hari keempatnya keesokan harinya
Datanglah ini Wak, seorang kakek tua yang sudah dianggap sesepuh oleh warga kampung Nindi ini. Kakek itu datang lah kan ke polisi, dia bilang, maaf Pak, apa boleh saya ikut mencari Danum? Semalam saya dimimpikan sama Danum Pak, dia menangis dan menunjukkan suatu tempat kepada saya. Kata si kakek ini. Polisi yang penasaran nanya lah kan, mimpinya gimana kek? Saya ngelihat Danum sudah meninggal dunia Pak.